Oke, assalamualaikum anak-anak. Kita bertemu lagi di semester 2, masih pembelajaran jarak jauh. Kita meneruskan di minggu kedua semester 2. Kemarin minggu pertama kami hanya memberikan materi stretching di Google Classroom kalian. Di semester 2 ini kita mempelajari beberapa bab. Bab pertama yaitu seperti yang saya tuliskan kemarin, teorema Pythagoras. Ada kalau nggak salah 5 bab nanti di semester 2 ini. Mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik, terbukti nanti dari partisipasi kalian ketika mengikuti materi yang saya berikan dan mengumpulkan tugas di Google Classroom. Ya, oke, langsung kita bahas teorema Pythagoras bab pertama di semester 2. Ya, catatan yang khusus di sini bahwa teorema Pythagoras itu hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Artinya ini tidak berlaku pada segitiga yang lain, hanya berlaku pada segitiga siku-siku dan tidak berlaku pada bangun yang lain, Jadi hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Seperti konsep sebelumnya bahwa segitiga siku-siku itu salah satu sudutnya besarnya adalah 90 derajat. Kalau saya gambar seperti di papan tulis, kamu perhatikan segitiga di sini namanya segitiga ABC, siku-sikunya di titik A. Nah, berarti nanti sisi di depan sudut A ini namanya adalah sisi miring. Kemudian selain sisi miring ada yang namanya sisi siku-siku, yaitu sisi di antara sudut siku-sikunya ini. Jadi segitiga kan punya 3 sisi, yang di depan sudut siku-siku namanya sisi miring, kemudian yang lainnya disebut sisi siku-siku. Nah, bunyi teorema Pythagoras kalau saya buat ringkasan di sini, kuadrat sisi miring sudah saya tulis. Saya bacakan lagi, kuadrat sisi miring adalah jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Maka dari gambar berlaku bahwa di sini hanya sebutan saja. Garis AB itu saya sebut A kecil, kemudian garis BC itu adalah B kecil, di mana di situ adalah sebagai sisi miringnya. Kemudian garis AC itu saya sebut sebagai huruf C kecil, sehingga di situ berlaku sudah saya tulis 3 rumus yang sebenarnya intinya hanya satu saja boleh, yang perlu kamu konsep yang kamu tanamkan biar mudah memahami bahwa kuadrat sisi miring yang mana, yaitu yang B kuadrat itu adalah A kuadrat ditambah C kuadrat. Itu adalah konsep dari teorema Pythagoras sendiri. Nah, dapatnya rumus bawahnya itu hanya penjabaran saja. Kalau B kuadrat itu adalah A kuadrat ditambah C kuadrat, maka untuk mencari A kuadrat bagaimana? Ya otomatis B kuadrat dikurangi C kuadrat. Seperti hukum penjumlahan dan pengurangan, Kalau kamu punya angka 5 misalkan, 5 itu kan 10 dikurangi, jangan 5, 6 saja. 6 itu kan 10 dikurangi 4, Berarti kalau mencari kalau mencari 10 itu nanti adalah 6 ditambah 4. Kalau mencari 4 itu adalah nanti 10 dikurangi 6. Jadi rumus ini sebenarnya rumus yang di atas itu saya dapat dari konsep penjumlahan di sini, Dari konsep penjumlahan bilangan bulat begitu. Nah, hanya sederhana sebenarnya teorema Pythagoras itu cukup kamu bukan menghafalkan. Saya tidak suka kata menghafalkan, tapi kamu memahami konsep yang ada bahwa kuadrat sisi miring adalah jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Jadi nek B kuadrat kuwi entuke apa? A kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, huruf-huruf yang ada di sini hanya biar memudahkan saja. Artinya itu boleh diganti dengan huruf apapun dan boleh diganti dengan angka apapun. Nah, intinya konsepnya adalah sisi miring itu harus tahu letaknya di mana. Jadi gambar nanti akan saya beri 3 contoh,
Jadi segitiga ini iso dijungkir balik, bisa menghadap ke kanan, menghadap ke kiri, bahkan muter juga bisa. Oke. Jadi segitiga itu tidak harus menghadap sesuai contoh saya yang pertama tadi begitu. Jadi intinya menentukan sisi miring yang penting. Sisi miring konsep di sini adalah sisi di depan sudut siku-siku. Tergantung sudut siku-sikunya di mana. Berarti saya buat 3 contoh, pertanyaannya sama biar simpel. Tentukan nilai dari X. Nilai X itu adalah variabel yang belum diketahui. Nah, dari contoh nomor 1, kamu perhatikan gambar nomor 1. Nomor 1 di sini tidak saya beri huruf memang, dan saya akan langsung membuat rumus dari gambar tersebut. Perhatikan di sini. Sudut siku-sikunya adalah di sini. Berarti kalau di depannya ini sebagai X, berarti jumlah kuadrat sisi miring, berarti sisi miringnya kan X kuadrat, ya enggak? Nah, sisi siku-sikunya apa saja? Yaitu berapa? 4 cm dan 3 cm. Ya sudah, kita tambah saja. 4 kuadrat ditambah berapa? 3 kuadrat. Nah, apa bisa Bu X itu dikuadratkan? Ya, X-nya nggak usah kita kuadratkan. Yang dikuadratkan yang lain. Berarti yang lain kita kuadratkan. 4 kuadrat adalah 4 kali 4 yaitu 16. Kemudian 3 kuadrat adalah 3 kali 3 yaitu 9. Sehingga kita jumlahkan. X kuadrat adalah 16 tambah 9 yaitu berapa? 25. Nah, yang dicari bukan X kuadrat tapi X. Maka kalau X kuadrat itu 25, X sendiri adalah akar dari 25. Berapa? Ya 5 cm. Ya, contoh pertama itu nggih. Jadi kalau mencari sisi miring maka dijumlah. Nah, kalau mencari sisi yang lain bagaimana? Tergantung soalnya. Lihat contoh yang kedua. Kamu lihat di sini ada angka huruf X, angka 13 dan angka 12. Kita lihat dulu sisi miringnya. Seperti konsep tadi, sudut di depan siku-sikunya, maksud saya sisi di depan siku-siku adalah di sini 13. Berarti 13 kuadrat itu adalah apa? X kuadrat. Oke, sisi sikunya adalah X kuadrat dan 12 kuadrat. Nah, bagaimana mencari X kuadrat? Berarti X kuadrat kan bukan sisi miring. Maka kita sesuaikan dengan rumus saya tadi. Berarti dipindah ruas. Sehingga X kuadrat adalah 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Nah, 13 kuadrat berapa Bu? Ya 13 pengno 13. Berapa? 169. 12 kuadrat berapa Bu? 12 kali 12. Berarti adalah 144. Sehingga X kuadrat kalau itu kita kurangi adalah 25. Kebetulan jawabannya sama. Sehingga X adalah akar berapa? 25. Berapa akar 25? Sama. Jawabannya 5 cm. Itu contoh yang kedua. Saya sudah buat variasi contoh 3 contoh ya. Contoh yang terakhir atau yang ketiga itu adalah kita lihat sisi miringnya. Mestinya kalau kita pembelajaran langsung kamu bisa menyebutkan mana yang sisi miring. Sudutnya di siku-siku kan di sini. Berarti di depannya adalah berapa? 10 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah X kuadrat. Sehingga X kuadrat jadi bagaimana? Ya 10 kuadrat dikurangi berapa? 6 kuadrat. Berapa 10 kuadrat? 100. Berapa 6 kuadrat? 36. Sehingga X kuadrat adalah 64. Sehingga X berapa? Ya sama konsepnya kayak tadi, akar dari 64. Berapa X-nya? Akar dari 64 adalah 8 cm. Ya, demikian contoh simpel yang kami buat. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Kalau belum paham bisa diputar ulang, sering-sering diputar, diulangi lagi biar lebih paham. Intinya bukan masalah huruf dari contohnya ini, dari konsepnya ini, tapi yang penting adalah tergantung gambar yang dibuat. Kalau gambarnya sudut siku-sikunya berarti panjang sisi di depan sudut siku-siku itu namanya adalah sisi miringnya. Begitu nggih? Ini video tentang teorema Pitagoras, sementara cukup ini dulu.